Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Monika Ipratiwi dari tingkat 1C dengan NIM PO7139025018. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu metode uji statistik parametrik, yaitu one sample t-test. Kita akan belajar bersama mulai dari pengertian, syarat penggunaan, simulasi data, hingga cara membaca output SPSS. Pertama, apa itu one sample t-test? One sample t-test adalah uji statistik parametrik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata satu kelompok sampel dengan nilai tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Biasa disebut nilai referensi atau nilai hipotesis. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah rata-rata populasi yang diwakili oleh sampel secara signifikan berbeda atau tidak berbeda dari nilai yang sudah diketahui. Contoh penggunaannya, di bidang kesehatan, apakah rata-rata tekanan darah pasien berbeda dari nilai normal? Kalau di bidang pendidikan itu, apakah nilai rata-rata ujian siswa berbeda dari standar kelulusan? Sebelum menggunakan one sample t-test, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, data harus berskala interval atau rasio. Kedua, data berasal dari populasi yang terdistribusi normal. Yang ketiga yaitu, sampel diambil secara acak atau random sampling. Yang keempat, harus ada nilai referensi atau nilai uji yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jika keempat syarat ini terpenuhi, maka kita bisa melanjutkan ke pengujian. Sekarang kita masuk ke simulasi data. Judul penelitian kita adalah perbedaan rata-rata kadar hemoglobin mahasiswa keperawatan dengan nilai normal. Skenarionya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah rata-rata kadar hemoglobin atau Hb pada 15 mahasiswi keperawatan berbeda dari nilai normal hemoglobin manusia dewasa atau wanita dewasa, yaitu 12 gram menurut WHO. Berikut data kadar Hb dari 15 mahasiswi, mulai dari Ani dengan Hb 11,5, Bella 10,8, Cici 12,2, Dina 13,0, dan seterusnya sampai Cia dengan Hb 11,4. Nilai referensi atau test value yang digunakan adalah 12. Selanjutnya, kita rumuskan hipotesis penelitian. Hipotesis 0 atau H0, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kadar hemoglobin mahasiswi keperawatan dengan nilai normal 12. Hipotesis alternatif atau HA, terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kadar hemoglobin mahasiswi keperawatan dengan nilai normal 12. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% dengan nilai alfa sebesar 0,05. Sekarang kita lihat bagaimana cara menjalankan uji ini di SPSS. Langkah yang pertama, buka aplikasi IBM SPSS Statistik. Lalu yang kedua yaitu masukkan data kadar Hb di variabel view. Beri nama variabel Hb dengan label kadar hemoglobin. Langkah yang ketiga, pindah ke data view, lalu masukkan 15 data kadar Hb sesuai tabel. Yang keempat yaitu klik menu analyze, pilih converments, kemudian pilih one sample t-test. Yang kelima yaitu pindahkan variabel Hb ke kotak tes variabel S. Yang keenam yaitu pada kotak tes value masukkan angka 12. Yang ketujuh yaitu klik option, pastikan confidence interval sama dengan 95%, lalu klik continue. Yang kedelapan yaitu klik OK. Output akan muncul di jendela SPSS Output Viewer. Sekarang kita baca hasilnya. Tabel pertama, one sample statistik. Dari 15 responden diperoleh nilai rata-rata atau mean kadar Hb sebesar 11,873, standar deviasi sebesar 0,891 yang menunjukkan variasi data relatif kecil, dan standar error mean sebesar 0,230. Tabel kedua, one sample test. Nilai T hitung sama dengan minus 0,552, derajat kebebasan DF sama dengan 14, N minus 1 yaitu 15 minus 1, nilai signifikansi atau sig 2, Tailed sama dengan 0,590, mean difference sama dengan minus 0,127. Ini adalah selisih antara rata-rata sampel dan nilai referensi. Confidence interval 95% sama dengan 0,620 hingga 0,367. Perhatikan angka di bawah 0, ada di dalam rentang ini, yang mengindikasikan tidak ada perbedaan signifikan
Dasar pengambilan keputusan. Jika sik lebih kecil dari 0,05, H0 ditolak. Jika signifikan lebih besar atau sama dengan 0,05, H0 diterima. Karena nilai sik sama dengan 0,590 yang lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Kesimpulan dari uji one sample t-test ini, berdasarkan hasil SPSS, nilai T hitung sama dengan minus 0,552, derajat kebebasannya sama dengan 14, dan nilai signifikansi sama dengan 0,590. Karena 0,590 lebih besar dari alfa 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kadar hemoglobin mahasiswi keperawatan sebesar 11,873 dengan nilai normal WHO sebesar 12. Secara statistik, rata-rata kadar hemoglobin mahasiswi keperawatan masih dalam batas normal. Sekian penjelasan dari saya mengenai uji one sample t-test. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dipahami.